Salam IT News, jumpa lagi di program berita kami. Kali ini, kami melaporkan tentang kembali ditemukannya kasus warga terinfeksi virus di kota Wuhan, Tiongkok. Berdasarkan laporan warga, penyebaran virus di sana lebih parah dibandingkan yang disampaikan oleh pihak pejabat setempat. Seorang ibu menyampaikan dirinya harus berjuang untuk mencari keadilan bagi kematian putrinya. Mari simak info selengkapnya. Rezim Komunis Tiongkok mengumumkan merebaknya klaster baru virus komunis Tiongkok di Wuhan pada tanggal 11 Mei. Indikasi resmi pertama mengenai wabah parah di pusat wabah karena pihak berwenang mengakhiri tindakan lockdown pada awal bulan April 2020. Warga setempat melaporkan bahwa wabah saat ini di Wuhan lebih parah daripada yang dikatakan pihak berwenang. Seorang ibu juga mulai mengajukan petisi kepada pihak berwenang, berharap untuk mencari keadilan bagi kematian putrinya karena virus itu. Virus komunis Tiongkok umumnya dikenal sebagai jenis coronavirus baru, pertama kali terjadi di kota Wuhan, ibu kota provinsi Hubei pada akhir tahun 2019. Karena pihak berwenang Tiongkok memiliki data virus yang tidak dilaporkan, sulit untuk mengetahui skala wabah yang sebenarnya di Wuhan. Tetapi pada tanggal 11 Mei, Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengumumkan 10 kasus diagnostik domestik baru di Tiongkok, di mana 5 kasus diantaranya berada di Wuhan dan kasus yang lain berada di Provinsi Timur Laut Tiongkok. Berita selanjutnya, lingkungan tempat tinggal. Komisi Kesehatan Kota Madya Wuhan menerbitkan perincian kelima kasus baru. 5 kasus itu semuanya didiagnosis pada tanggal 10 Mei dan tinggal di kompleks perumahan Sanmin di distrik Tangsihu, Wuhan. Sebelumnya, seorang pria berusia 89 tahun bermarga Kao yang tinggal di kompleks itu didiagnosis pada tanggal 9 Mei 2020. Pasien-pasien baru adalah istri Kao yang berusia 81 tahun, Li yang berusia 46 tahun, Chen yang berusia 29 tahun, dan sepasang suami istri Chang yang berusia 76 tahun dan Yuan yang berusia 72 tahun. Chen mulai menderita gejala pada tanggal 2 Mei dan diuji positif terinfeksi virus pada tanggal 5 Mei. Tetapi ia baru didiagnosis pada tanggal 10 Mei setelah gejalanya memburuk. Chang merasa tidak nyaman pada tanggal 5 Mei dan mengunjungi rumah sakit setempat. Ia diuji positif terinfeksi pada tanggal 6 Mei dan akhirnya didiagnosis pada tanggal 10 Mei. Pada tanggal 10 Mei, distrik Tongsihu ditingkatkan dari risiko rendah menjadi sedang untuk wilayah penyebaran virus. Pada tanggal 11 Mei, Chang Yuxin, ketua partai distrik Tongsihu, dipecat dan dihukum karena gagal mencegah klaster wabah. Sementara itu, kompleks perumahan Sanmin ditempatkan di bawah karantina. Media pemerintah Tiongkok Hong Sing News melaporkan pada tanggal 11 Mei bahwa kompleks perumahan Sanmin terletak di lingkungan lama, di mana lebih dari 4.900 orang di 1.943 rumah tangga tinggal di sana. Sekitar setengah dari mereka adalah migran dari kota lain. Sejak tanggal 10 Mei, warga yang memasuki atau meninggalkan kompleks perumahan Sanmin harus diperiksa suhu tubuhnya dan kode kesehatan yang dihasilkan telepon seluler dipindai. Hong Sing News melaporkan bahwa semua penghuni dipaksa untuk diuji asam nukleat dan kompleks perumahan Sanmin cenderung akan segera dikarantina total, di mana penghuni tidak diizinkan masuk atau meninggalkan daerah itu. Berita selanjutnya, pusat karantina. Pada tanggal 10 Mei, warga Wuhan memposting di beberapa rekaman platform media sosial lebih dari 10 orang mengenakan pakaian pelindung, masker dan kacamata, menempatkan blanker ke bagian belakang kendaraan. Orang yang mengambil video tersebut mengatakan, staf yang mengenakan pakaian pelindung memindahkan sekitar 20 orang dari sebuah pusat karantina untuk 3 ambulans yang dimodifikasi dari truk. Dari video tersebut, sebagian besar pasien yang dipindahkan tampaknya adalah orang lanjut usia. Beberapa pasien duduk di kursi roda. Video itu juga merekam obrolan orang-orang. Mereka berkata, "Ini adalah Hotel Lapante yang dimodifikasi menjadi pusat karantina di lingkungan Liu Tuchiao. Kami lebih baik mengenakan masker dengan benar untuk melindungi diri." Liu Tuchiao berada di distrik Qianghan, sekitar 10 mil sebelah timur kompleks perumahan Sanmin. Penduduk Wuhan juga memposting di aplikasi WeChat bahwa ada sebuah klaster wabah di dalam sebuah kompleks perumahan di distrik Jiaokao pada tanggal 6 Mei, tetapi posting terkait segera dihapus. Berita selanjutnya, seorang ibu menuntut keadilan karena kematian putrinya. Ibu yang 50 tahun berharap untuk mencari keadilan bagi putrinya bernama Tian Yuxi yang berusia 24 tahun.
Tian Yuxi terinfeksi virus komunis Tiongkok setelah ia mengunjungi rumah sakit Union Wuhan pada tanggal 16 Januari dan meninggal karena virus itu pada tanggal 6 Februari. Seandainya kami tahu virus itu mampu menular dari manusia ke manusia saat itu, kami tidak akan pergi ke rumah sakit tersebut dan putri saya tidak akan mati, kata Yang kepada The Epoch Times berbahasa Mandarin dalam wawancara telepon. Pihak berwenang komunis Tiongkok tidak secara terbuka memastikan adanya penularan dari manusia ke manusia sampai tanggal 20 Januari. Yang mengatakan sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Chenyintan mengindikasikan putrinya meninggal karena COVID-19, penyakit yang disebabkan oleh virus komunis Tiongkok. Saya ingin bertanya kepada pemerintah kota Wuhan, mengapa tidak memberitahu kami bahwa virus tersebut dapat ditularkan di antara manusia saat pemerintah kota Wuhan mengetahuinya, kata Yang. The Epoch Times memperoleh pemberitahuan pemerintah internal yang mengindikasikan pihak berwenang Tiongkok mengetahui potensi virus untuk menyebar berminggu-minggu sebelumnya mengakuinya di depan umum. Setelah putrinya meninggal dunia, Yang berusaha memohon kepada pihak berwenang melalui saluran resmi tetapi tidak mendapat tanggapan. Kemarin adalah hari ibu, anak saya meninggal. Untuk siapa saya menjadi ibu sekarang? Kata Yang sambil menangis. Pada pagi hari tanggal 11 Mei, Yang memprotes di jalan-jalan dengan memegang dua papan, di mana ia menulis kisah kematian putrinya dan permohonannya kepada pihak berwenang. Saat Yang sedang berjalan, dua polisi muncul dan merampas papan Yang. Kemudian ia dibawa pergi dan ditahan oleh 4 pria. Mereka membebaskan Yang beberapa jam kemudian. Yang berkata, 4 pria berpakaian hitam mendorong saya ke sebuah ruangan di tempat yang tidak diketahui. Saya meminta identitas mereka, tetapi mereka menolak untuk menunjukkan kepada saya. Yang percaya bahwa keempat lelaki ini disewa oleh pemerintah setempat untuk mengintimidasinya supaya menghentikan protesnya. Ia berkata, saya tidak akan berhenti, saya akan melanjutkan protes saya sampai saya mendapatkan keadilan untuk putri saya.